Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keadaan Mas Cipto semakin membaik di tiap harinya. Ia juga sudah melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Kang Waris kepadanya. Mas Cipto dituntut untuk melakukan puasa muti selama 1 minggu penuh. Hal ini diupayakan agar sisa-sisa serangan yang masih di dalam tubuh Mas Cipto akan lebur dengan sendirinya. Selain itu juga Mas Cipto diberikan satu pegangan oleh Kang Waris dengan cara membaca beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang bertujuan untuk memperkuat batinnya ketika mendapati serangan yang sama seperti yang sudah terjadi kemarin hari. Malam itu tepatnya setelah 3 hari kejadian tragedi pabrik bawang, Bapak masih mencari cara agar bisa mengetahui cara untuk menghentikan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro, yang kali ini bersamaan dengan seorang anggota pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Keduanya benar-benar ancaman yang sangat mengerikan. Jika Raden Angkoro memiliki kekuatan dalam bidang hal-hal gaib, jika Pak Lingga memiliki kekuatan karena dia adalah salah satu penguasa di kota ini. Ketika keduanya digabungkan, maka rencana keduanya akan berjalan secara beriringan. Raden Angkoro akan dengan mudahnya mendapatkan tumbal yang notabene bukan hanya berasal dari karyawannya kelak, namun Raden Angkoro juga akan melebarkan sayapnya untuk meletakkan tumbal kepada orang-orang yang tidak memiliki harta dan yang tergolong secara perekonomiannya berada di menengah ke bawah. Orang-orang tersebut dapat digiring oleh Pak Lingga yang kebetulan seorang anggota pemerintahan. Dengan begitu, arti kematian bagi keduanya adalah seperti guguran bunga yang sewaktu-waktu akan tumbuh dan memekar kembali. Namun bukan itu yang menjadi permasalahan. Jika kedua komponen ini terus-terusan melaksanakan aksinya, maka tumbal akan terus berjatuhan. Keseimbangan menjadi tidak stabil. Semua sandang dan pangan akan diatur oleh pemerintahan, bukan oleh Tuhan. Dan yang lebih mengerikan lagi, bisa saja Raden Angkoro akan dengan jelas dan terang-terangan jika dirinya bisa memberikan kekayaan dengan cara melakukan pesugihan yang sedang ia lakukan. Jika ini sampai terjadi, maka dunia akan cepat lenyap. Orang-orang baik akan semakin menipis. Kekeringan empati dan rasa peduli menjadi hal yang biasa. Drastisnya, penurunan kali ini karena memang dua komponen dalam bersosialisasi benar-benar dipegang kendali oleh orang-orang yang salah. Bapak tiba-tiba meneteskan air mata. Ia teringat akan penderitaan orang-orang yang berada di luar sana. Kematian yang tidak mendapatkan keadilan adalah hal yang biasa. Pemerintahan yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyat adalah sebuah candu bagi para pemegang kekuasaan. Apakah ini kiamat dunia yang sesungguhnya? Kadang itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Bapak sewaktu dirinya termenung di hadapan rumah. Sembari menatap langit yang gelap cahayanya, dimakan oleh awan yang melintasinya. Kadang, semilir angin memberikan sedikit kesegaran agar dirinya bisa sedikit bertahan untuk hal-hal yang perlu diperjuangkan. Dari dalam kamar, ibuku akhirnya keluar untuk mengecek keadaan Bapak. Sepertinya, ibu juga merasakan apa yang memang Bapak rasakan saat itu. Pak, Bapak masih termenung sendirian di sini. Ada apa memangnya? Tanya ibu. Bu, jika Raden Angkoro dan pihak Lingga berhasil menjalankan apa yang selama ini mereka rencanakan, maka banyak orang-orang kecil yang akan menjadi tumbal. Terlebih lagi, bagi mereka yang tergolong perekonomiannya menengah ke bawah, kasihan mereka. Ibu menyadari jika Raden Angkoro bukan orang biasa.
Ia sengaja menggandeng anggota pemerintahan untuk bisa mendapatkan kendali lebih. Begitu juga dengan Pak Lingga, dia sengaja mengikat Raden Angkoro agar dirinya bisa mendapatkan keuntungan dengan cara dukungan dan manipulasi yang Raden Angkoro lakukan, agar bisa duduk tenang di kursi pemerintahan. Sejahat itu mereka berdua dalam mewujudkan ambisinya. Siapa yang menghalangi keduanya, siap-siap mereka harus ditumpaskan. Dan kali ini ada dua cara untuk menumpaskan orang-orang yang menghalangi keduanya. Jika tidak dengan menggunakan cara-cara pemerintahan, maka cara-cara serangan gaib adalah pilihan terakhirnya. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" tanya ibu. "Kita harus menemui salah seorang yang tentu saja bisa membantu kita, Bu." "Siapa, Pak?" tanya kembali ibu. "Kita akan menemui Raden Surapto di Siti Pangaliran. Di sana mungkin kita akan mendapatkan jawaban seputar bagaimana cara melumpuhkan salah satu dari keduanya ini." Ibu menghela nafas panjang. Bukan berarti ibu tidak menyetujui, namun dengan melibatkan banyak orang, kemungkinan besar juga akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan. "Pak, bagaimana jika dengan melibatkan banyak orang, tapi masalah tidak kunjung selesai?" tanya ibu kepada bapak. "Tapi dia adalah salah seorang kiai besar. Aku yakin beliau mengetahui sesuatu dari Pak Lingga," jelas bapak. Ibu pun menyetujui keinginan bapak. Apapun yang memang nantinya dapat menyelesaikan masalah ini, ibuku selalu menunggu dan mendukung keinginan dari bapak. Keesokan harinya bapak berangkat menuju ke sebuah tempat yang disebut dengan Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang memiliki arti sebagai tempat yang mengalir. Disebut Siti Pangaliran karena tempat ini dulunya sebagai tempat pelarian para keturunan keraton yang hendak dibunuh oleh orang-orang Belanda. Di tempat ini juga banyak sekali kiai-kiai besar yang memang mengabdikan dirinya untuk berdakwah serta menyebarkan ajaran Islam. Kali ini bapak akan menemui seorang kiai besar yang memiliki karomah yang hebat. Dia bernama Kiai As'ad. Kiai As'ad ini merupakan salah satu kiai yang memang tahu sedikit tentang ranah kepemerintahan yang ada di tempat bapak. Beberapa pejabat pernah menemui Kiai As'ad untuk keperluannya masing-masing. Dan tepat saat bapak tiba di rumah Kiai As'ad, dia akhirnya bertemu langsung dengannya saat sedang bersantai di kursinya sembari membaca sebuah kitab kuning. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam. Kamu siapa?" Bapak pun akhirnya memperkenalkan diri. Dia juga mengenalkan sedikit tentang keturunan dan maksud serta tujuan kedatangannya ke rumah Kiai As'ad. "Jadi begini Kiai, kedatangan saya ke sini adalah ingin mengetahui sedikit dari salah satu pejabat pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Mungkin Pak Kiai mengenalnya," jelas bapak. "Lingga? Tidak asing namanya." "Benar Pak Kiai, dia sangat terkenal. Kalau tidak salah, dia itu berasal dari salah satu partai." "Walah, aku tahu." "Menurut Pak Kiai, bagaimana dengan orang itu?" Kiai As'ad pun terdiam sejenak. Ia kemudian beranjak bangkit untuk meletakkan kitab kuningnya di tempatnya. "Lingga, dia pernah datang ke sini." "Pernah Pak Kiai?" "Ya, pernah. Kalau tidak salah, seluruh dari partai ini sering berdatangan ke sini jika ada pemilihan tertentu, dan salah satunya adalah Pak Lingga." Bapak pun mencoba untuk mencari tahu apa yang mungkin diketahui oleh Kiai As'ad menurut pandangannya. "Dia dikenal sebagai belut." "Benar Pak Kiai." Kiai As'ad pun akhirnya mengingat sebuah perjanjian yang dulunya pernah dideklarasikan oleh Pak Lingga beserta dengan partainya. "Dia pernah bilang jika nantinya dia dan juga beberapa orang di partainya berhasil mendapatkan suara banyak, dia akan menyumbangkan hartanya untuk umat. Tapi nyatanya manusia cepat luput ketika dia diberikan harta yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Kiai As'ad. Mengetahui hal tersebut, bapak pun akhirnya sedikit tahu terkait jejak perjalanan dari Pak Lingga. Dan sebuah sebutan yang diarahkan oleh Kiai As'ad kepada Pak Lingga benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pak Lingga disebut dengan belut karena tubuhnya yang licin. Ia juga dikenal dengan orang yang licik karena menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki kursi pemerintahan.
Salah satu tragedi yang terkenal adalah tragedi pembunuhan seorang anggota pemerintahan yang ternyata itu adalah pasangan Palingga sendiri sewaktu mencalonkan. Dengan menempati kursi pemerintahan dan langgeng di sana, kini Palingga yang akhirnya bekerja sama dengan Raden Angkoro juga sepertinya akan menusuk Raden Angkoro dari belakang. Karena sifatnya yang tidak mau mengalah, mungkin saja entah Raden Angkoro terlebih dahulu atau Palingga sendiri yang nantinya akan hancur. Sebentar lagi, dia akan mendapatkan balasan apa yang memang telah ia perbuat, jelas Kyai As'ad kepada bapak. Bapak pun menunduk paham. Setelah merasa telah cukup, bapak pun akhirnya menuju ke tempat Raden Surapto. Diketahui ketika Raden Surapto disebut-sebut ingin dijadikan tumbal, ia disuruh oleh Kang Waris untuk lari ke tempat ini yang disebut dengan Siti Pangaliran. Raden Surapto yang merupakan paman dari Raden Angkoro ini adalah orang yang tidak banyak bicara. Saat bertemu dengan bapak, Raden Surapto hanya tersenyum sembari menepuk pundak bapak sebanyak 3 kali. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait kejadian terbaru yang baru-baru saja gempar saat ini. Ia menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang menelan 5 korban jiwa, dan kelimanya meninggal dengan cara yang mengenaskan, di mana saat pertama kali ditemukan, kelimanya tidak menggunakan sehelai kain pun yang menutupi tubuh mereka. Mengetahui cara itu, Raden Surapto pun berkata kepada bapak, "Sebentar lagi, semua akan terbongkar, sabar." Bapak hanya mengangguk paham. Menurutnya, dengan mendapatkan informasi dari Kiai saat itu sudah lebih dari cukup. Kini bapak hanya tinggal memperjelas lagi akan penjelasan dari Mas Cipto yang kebetulan masih dalam masa pemulihan. Setelah berada di tempat Siti Pangaliran cukup lama, bapak pun akhirnya pulang ke rumah. Tujuan bapak adalah ingin ke rumah Kang Waris, sembari mengetahui keadaan terbaru dari Mas Cipto yang katanya masih dalam masa pemulihan. Akan tetapi di tengah perjalanan, bapak mendapatkan sebuah bisikan kematian. Bisikan ini disebut dengan Relayu atau berita kematian. "Cepat, bantu saudaramu, dia hampir mati." Bapak tahu, bisikan itu bisikan biasa. Ia pun segera menuju ke rumah Kang Waris untuk menyampaikan bisikan aneh ini. Setibanya di rumah Kang Waris, bapak terkejut saat melihat banyak tanaman Kang Waris yang sudah layu. Dengan pertanda sejelas ini, bapak bisa memastikan akan kejadian buruk yang menimpa orang-orang terdekatnya. Bapak pun mengetuk pintu rumah Kang Waris, dan tidak lama kemudian Kang Waris membukakan pintunya untuk bapak. "Kang, saya baru saja dapat bisikan. Ayo berangkat." "Kemana, Kang?" "Ke rumah Cipto, ada yang tidak beres dengannya." Bapak pun mengikuti arahan dari Kang Waris. Mereka berdua pun akhirnya berangkat untuk menuju ke rumah Cipto. Selama dalam perjalanan, bapak masih memikirkan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Bisikan yang baru saja didengar oleh bapak ternyata telah diketahui juga oleh Kang Waris. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang sedang menimpa salah seorang terdekat bapak. Dan Kang Waris, ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepada Mas Cipto. Apakah ini bagian dari rencana yang telah dirangkaikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Setiba mereka berdua di rumah Mas Cipto, Kang Waris sudah merasakan sesuatu dari dalam rumah Mas Cipto. Bapak pun mengawalinya dengan cara mengetuk pintu rumah Mas Cipto. "Assalamualaikum, Mas." Namun tidak ada jawaban sama sekali. "Mas Cipto, ini aku dan Kang Waris." Tetap saja tidak ada sautan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. "Mas, tunggu sebentar," ucap Kang Waris. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. Suara itu benar-benar sangat familiar di telinga bapak. Bapak seperti pernah mendengar suara itu di salah satu tempat. "Mati, bakal mati." Kang Waris pun meminta kepada bapak untuk mendobrak pintu dengan cepat. Tampaknya Kang Waris telah kecolongan. Saat pintu berhasil didobrak dan terbuka, mereka berdua pun terkejut saat melihat Mas Cipto sedang terbaring di lantai dengan perut yang kembali membesar. Lalu dari ujung dapur, bapak dan juga Kang Waris melihat sosok kepala berwarna hitam dengan sorot mata yang tajam sedang mengintip di sana. Ternyata ini semua adalah ulah dari jin kala ireng yang kembali memasukkan sesuatu ke dalam perut Mas Cipto. Sewaktu Kang Waris ingin mengejar jin tersebut, tiba-tiba Mas Cipto mengeluarkan darah-darah dari mulutnya. Bukan hanya darah saja yang keluar saat itu,
melainkan ada benda-benda kecil yang terlihat seperti paku dan beberapa pecahan beling yang keluar secara bersamaan dengan darah tersebut. "Cepat, bawa ke rumahku," teriak Kang Waris. Bapak dan Kang Waris pun membawa Mas Cipto menuju rumahnya dengan menaiki sepeda motor. Sebenarnya tidak terlalu bagus untuk Mas Cipto. Namun kebetulan saat itu sedang dalam kondisi yang sangat darurat. Mereka pun nekat untuk membawa Mas Cipto dengan cara seperti itu. Setelah tiba di rumah Kang Waris, Bapak dan Kang Waris segera mengangkat tubuh Mas Cipto untuk dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Saat itu Bapak melihat dengan jelas sorot tajam Kang Waris yang benar-benar penuh dengan amarah. Ia sangat marah karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh Mas Cipto ternyata bagian dari kekuatan dukun suruhan dari Pak Lingga yang berasal dari salah satu kota di daerah utara. "Arto, tolong masak air hangat." "Iya, Kang." Bapak pun segera memasak air hangat pesanan dari Kang Waris. Belum tahu juga apa kegunaan air hangat tersebut. Namun sewaktu Bapak berada di dapur, ia mendengar suara teriakan dari Mas Cipto. Mas Cipto benar-benar tersiksa hidupnya karena telah membeberkan rahasianya kepada Kang Waris dan juga Bapak. Setelah selesai memasak air hangat, Bapak pun segera membawanya ke kamar tersebut. Namun, kamar masih dikunci dari dalam. "Kang, airnya sudah selesai dimasak." Kang Waris pun langsung membukakan pintu. Ia meminta kepada Bapak untuk membantu mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Mas Cipto. Saat Bapak masuk ke dalam ruangan tersebut, Bapak sudah melihat perut Mas Cipto benar-benar membesar. Kali ini diameternya benar-benar tidak seperti hari itu. Lebih besar seperti orang yang dimasukkan balon ke dalam perutnya. "Kang, ini kenapa?" "Ini ulah dukun suruhan Pak Lingga," jawab Kang Waris. Kang Waris pun menyuruh kepada Bapak untuk memegang kedua tangan dari Mas Cipto. "Aku akan mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Cipto dengan metode telur. Siapa tahu perutnya benar-benar seperti semula lagi." Perlahan Kang Waris mengambil beberapa butir telur. Lalu dia gesekkan telur tersebut ke perut Mas Cipto. "Ah!" Teriakan Mas Cipto semakin kencang. Bapak sebisa mungkin untuk bisa menahan kedua tangan Mas Cipto yang terus memberontak untuk dilepaskan karena rasa sakit yang benar-benar membuatnya menderita. "Kang, masih lama?" tanya Bapak. Tiba-tiba perut Mas Cipto kempes dengan sendirinya. Kang Waris pun langsung meletakkan telur itu ke dalam wadah yang sudah diberi air hangat. Bersamaan dengan itu Mas Cipto langsung terdiam. Mungkin dia pingsan karena energi negatif yang dicabut dari tubuhnya benar-benar telah dimasukkan ke dalam telur tersebut. Saat dimana telur itu diletakkan di dalam wadah yang sudah berisi air hangat, hal yang mengejutkan pun terjadi. Dengan seketika, telur tadi pecah dan mengeluarkan beberapa material tajam serta hewan-hewan kecil seperti cacing dan yang lainnya. Bapak yang melihat fenomena mengerikan itu langsung mual karena tidak tahan mencium bau amis yang dihasilkan dari telur tersebut. "Sekarang, buanglah ini di luar." Bapak pun segera membawa wadah yang berisi telur lengkap dengan isinya yang benar-benar mengerikan itu keluar rumah. Namun betapa terkejutnya Bapak saat mendapati seseorang yang ia kenali berada di luar rumah Kang Waris. "Bagaimana kabarmu, Arto?" ucap orang tersebut dengan menggunakan belangkon. "Kau?" Orang tersebut langsung berjalan meninggalkan rumah Kang Waris sembari menjatuhkan sebuah potongan tulang kaki yang kemungkinan besar itu adalah tulang manusia yang diambilnya dari salah satu makam. "Tunggu." Bapak pun segera membuang air itu dan meletakkan wadahnya begitu saja sembari mengejar orang yang ia kenali. "Apa yang telah kau perbuat kepada Cipto?" Orang itu menolehkan wajahnya ke arah Bapak sembari berkata, "Kamu ingin tahu tragedi pabrik bawang itu kan? Maka dari itu, datanglah ke rumah keluarga Ningrat. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang tragedi itu." "Tapi..." Orang itu adalah Raden Angkoro. Dia perlahan meninggalkan Bapak dan menghilang dalam kegelapan malam. Dan saat Bapak melihat benda yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro, ternyata benda itu adalah media untuk membunuh Mas Cipto. Tidak lama kemudian Kang Waris keluar dari rumah. Ia melihat Bapak sedang memegang tulang itu dengan ekspresi yang sangat datar. "Arto, apa itu?" Kang Waris pun mendekati Bapak yang masih memegang potongan tulang kaki manusia yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro. "Barusan Raden Angkoro mendatangi rumah ini. Dia menjatuhkan tulang ini dan berkata bahwa aku harus menuju ke rumah keluarga Ningrat.
jika ingin tahu terkait tragedi pabrik bawang yang sebenarnya. Jelas Bapak. Kang Waris pun langsung mengambil potongan tulang itu. Dia akhirnya memberitahu kepada bapakku terkait hal yang disembunyikan di tulang tersebut. Lihatlah baik-baik Arto. Kang Waris pun membacakan sesuatu kepada tulang tersebut. Dengan seketika, tulang itu langsung berubah total. Di beberapa bagiannya terdapat tulisan Arab yang menandakan ada sesuatu yang tertanam di dalam tulang tersebut. Ini adalah buhul, biasa digunakan untuk menyantet seseorang. Jika kamu pergi ke rumah keluarga Ningrat, kamu tidak akan selamat. Jelas Kang Waris kepada bapak. Tapi bagaimana cara kita agar tahu tentang tragedi pabrik bawang itu? Cipto adalah kuncinya. Selama kita menjaga dan melindunginya, kita akan tahu informasi selengkapnya. Tapi sampai sini, aku sudah tahu tragedi pabrik bawang itu. Prioritas kita sekarang adalah bagaimana menghentikan pejabat keparat itu beserta dukunya. Bapak paham, ternyata dirinya hampir saja terjebak oleh rayuan Raden Angkoro, yang mungkin saja itu adalah cara satu-satunya untuk memancing Bapak agar mau mendatangi rumah keluarga Ningrat lagi. Dengan ini Bapak dan Kang Waris akhirnya menjaga Mas Cipto untuk beberapa saat. Untungnya selama penjagaan itu dilakukan, tidak ada lagi serangan-serangan aneh yang menimpa Mas Cipto. Sampai akhirnya Mas Cipto pun berhasil diselamatkan dan sembuh kembali. Dengan begini, Kang Waris dan juga Bapak mampu mengetahui apa yang belum diceritakan secara utuh oleh Mas Cipto terkait tragedi pabrik bawang yang membuat 5 karyawan meninggal secara misterius. Dan tepat di 1 minggu setelah penyerangan itu, Mas Cipto pun akhirnya menceritakan yang sesungguhnya terkait tragedi di pabrik bawang. Raden Angkoro dan juga pejabat itu berniat untuk mendapati sebuah harta misterius yang konon katanya akan didapatkan dengan cara menumbalkan banyak orang. Harta tersebut berada di satu hutan yang ada di tempat ini. Kang Waris pun terdiam sejenak. Dia masih belum mengerti akan tujuan asli dari Raden Angkoro dan juga pejabat itu. Namun ada sesuatu yang dia bicarakan. Kalau tidak salah, dia harus membunuh seseorang anak yang berasal dari keluarga Ningrat, ucap Mas Cipto. Mendengar hal itu, Bapak langsung terkejut. Pantas saja ketika dirinya pertama kali memegangi tangan Pak Lingga, Bapak seperti terbawa di dimensi lain yang ternyata itu adalah rencana dan penggambaran di masa depan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Dan korbannya adalah harus seorang wanita yang benar-benar masih perawan. Bapak pun langsung menatap Kang Waris. Kang Waris hanya mengangguk paham. Ia tahu mengapa Bapak sekaget itu ketika Mas Cipto menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang ia ketahui. Jika memang apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan pihak Lingga itu benar-benar terjadi, berarti ramalan akan Bapak yang nantinya memiliki seorang anak dengan jenis kelamin perempuan adalah benar adanya. Dan dalam penggambaran Bapak, anak itu nantinya akan mendapat penjagaan yang luar biasa yang berasal dari salah satu anggota terbesar yang ada di negeri ini. Lalu apakah rencana selanjutnya dari Kang Waris, Bapak, dan Mas Cipto? Dapatkah ketiganya menghentikan langkah dari Pak Lingga dan Raden Angkoro? Lalu bagaimana kabar dari keluarga Ningrat? Apakah mereka yang masih tersisa di sana masih hidup dan baik-baik saja? Malam itu Bapak dan Ibuku sedang berada di ruang tamu, sembari membicarakan perkembangan dari Mas Rahardian. Ibu juga sempat menanyakan terkait perkembangan dari Mas Cipto. Ibu sangat khawatir jika Mas Cipto bakal menjadi tumbal selanjutnya. Seluruh pertanda yang menjerumuskan kepada Mas Cipto bahwa dia adalah tumbal selanjutnya benar-benar terlihat dengan jelas. Apalagi Mas Cipto menjadi bulan-bulanan dari pengejaran jin kala Ireng. Jika Kang Waris tidak menjaga Mas Cipto, kemungkinan besar nyawa Mas Cipto akan melayang dan dinobatkan sebagai tumbal selanjutnya dari rencana yang dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Pak, bagaimana dengan keadaan Mas Cipto? Perutnya sudah mengecil lagi kan? Alhamdulillah Bu, Mas Cipto baik-baik saja. Namun serangan yang kedua ini sedikit parah. Sampai-sampai sesuatu yang berada di perut Mas Cipto benar-benar terdapat benda yang mengerikan. Maksud Bapak? Pada serangan yang pertama, dari bagian dubur Mas Cipto keluar belut. Yang sekarang, ketika menggunakan metode telur, sesuatu yang berada di dalam perut Mas Cipto berisi paku-pakuan
dan jenis benda tajam lainnya, bahkan serangga-serangga kecil. Tiba-tiba ibuku langsung menutup mulutnya. Ia membayangkan jika serangga itu benar-benar mengena pada dirinya. Bapak yang melihat hal itu hanya terdiam. Ibu sudah terbiasa sering terbawa suasana orang yang sedang bercerita. Dia seperti menghayati, meresapi dan merasakannya seperti seolah-olah dia adalah korban dari serangan itu. Bapak pun mengurut leher ibu. Mungkin penyebab dari kurangnya istirahat adalah sebagai pertanda jika ibu mudah lemas dan merasakan hal-hal sensitif itu. Sudahlah Bu, sebentar lagi kita akan menghentikan itu semua. Ibu menatap wajah bapak. Warna hitamnya sedikit meninggi, seperti menandakan rasa ketidakpercayaan diri terhadap apa yang dikatakan oleh bapak. Pak, Raden Angkoro bukan orang biasa. Dia yang sudah membunuh Mbak Ina, Sugeng, dan juga ibu. Belum lagi bergabungnya Pak Lingga yang berasal dari ranah pemerintahan. Mereka semua sulit untuk ditumbangkan, jelas ibu. Bapak hanya mengangguk paham. Ia mengerti maksud dari ibu. Namun, ibu masih belum mengerti tentang sesuatu hal yang terjadi di dunia ini bukan terjadi karena apa yang kita pikirkan. Melainkan di balik itu semua, ada campur tangan Tuhan yang kebetulan sedang memberikan sebuah percobaan kepada makhluknya ketika diberikan kemudahan. Jika manusia ini pandai bersyukur, mungkin dia tidak akan melakukan hal itu. Namun jika yang diprioritaskan adalah standar kehidupan yang tinggi, gaya melejit namun hal yang berasaskan kepada kemanusiaan sungguh pelit. Malam itu bapak mengajak ibu untuk tidur lebih dulu. Bapak tidak mau jika ibu selalu memikirkan hal-hal yang buruk, terlebih lagi kepada sesuatu yang membuat pikirannya hanya terjebak kepada rasa sedih yang berkepanjangan. Akan tetapi bapak lebih memilih untuk tidur di ruang tamu. Bapak ingin menjaga ibu dan juga Mas Rahardian. Feeling bapak seperti mengatakan ada sesuatu yang berbeda di malam ini. Bapak merasa ada tamu yang datang untuk sekedar menengok, atau memang ini memberikan kejutan yang tidak terduga. Yang bapak takutkan hanya satu. Jika dia tertidur di dalam kamar, takutnya tamu itu adalah tamu gaib yang mungkin saja bisa masuk dengan keinginannya. Lalu dia membawa sesuatu yang sifatnya mungkin tidak baik bagi istri dan juga anaknya. Entah ini serangan yang sama seperti serangan yang diberikan kepada Mas Cipto, atau memang memiliki perbedaan dari segi serangan, namun resikonya sangat membesar. Bapak tidak mengambil langkah itu. Bapak lebih baik tidur di luar untuk melindungi mereka berdua, daripada dia tertidur nyenyak di kasur, namun kedua orang yang dicintainya menderita karena keberadaan dirinya. Semilir angin malam berembus di luaran. Suaranya yang familiar ketika menggugurkan angin membuat bapak terkadang terbangun, lalu memejamkan matanya lagi. Bapak tidak tenang. Kali ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena mungkin ada sesuatu perasaan yang membuatnya janggal dan khawatir akan keberadaan istri dan juga anaknya. Dan benar saja, ketika jam 1 pagi, ada tamu yang datang. Lampu yang semula menyala tiba-tiba saja langsung mati dengan sendirinya. Suara angin yang berada di luaran rumah kini berganti menjadi suara aneh yang muncul secara misterius, seperti suara orang yang sedang geram. Ramanya benar-benar terdengar dengan jelas, persis di hadapan wajah bapak. Ingin rasanya bapakku ingin membuka kedua matanya. Namun apa daya, rasa kantuk ini benar-benar memperbudak dirinya. Lalu, suara itu semakin kencang. Bapak masih tetap memejamkan kedua matanya, sembari mencoba untuk tenang. Bapak rasa suara itu berasal dari sugestinya. Ia mencoba untuk tidak terlalu panik ketika ada sesuatu yang membuatnya terasa tertekan. Karena jika memang itu adalah sebuah kiriman yang berasal dari Raden Angkoro, sudah pasti sosok itu adalah jin kala ireng. Dan memang ketika sudah di masa lelah-lelahnya tubuh dan tidak bisa bergerak apa-apa lagi, energi bapak menjadi terkuras dengan cepat. Selain itu, ia juga tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi hal tersebut. Tidak lama kemudian ada sesuatu yang memegang wajah bapak. Tangannya yang kasar serta kukunya yang tajam membuat bapak pun terkejut. Bapak pun membuka matanya secara perlahan. Lalu pandangannya kini tertuju kepada sebuah tangan yang tiap kukunya sangat panjang dan tajam. Warnanya juga sedikit unik. Di bagian ruas jarinya terdapat corak warna hitam legam, namun sedikit kemerahan. Tidak lama kemudian sosok tersebut perlahan mencekik leher bapak. Awalnya kekuatan cekikan itu terasa sangat ringan,
Namun lama-kelamaan cekikannya begitu terasa kuat. Dengan kuku-kukunya yang tajam, tentu saja bagian leher Bapak merasa kesakitan karena tusukan dari kuku-kuku sosok tersebut terasa seperti silet yang menyayat bagian leher Bapak. Astagfirullah. Suara dari jin kalaireng memang benar-benar membuat telinga Bapak berdenging kencang. Wajahnya yang amat mengerikan, seperti memberikan rasa takut kepada Bapak. Namun karena memang Bapak telah terlatih untuk bisa menghadapi sosok-sosok yang memang bersinggungan dengannya, mulut dan hati Bapak terus bergumam untuk menyebut asma-asma Allah. Tujuannya adalah agar segala gaungan yang memang mengarah kepada tindakan yang membuat Bapak celaka, atas bantuan Tuhan semuanya akan sirna. Sosok itu terus mencekik Bapak hingga sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Badan Bapak yang seharusnya memberontak, kini kedua kakinya benar-benar tertahan sama sekali, hingga tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu tidak lama kemudian, sosok tersebut perlahan melepaskan tangannya saat mengetahui ada sesuatu yang hadir tepat di bagian depan pintu rumah. Entah siapa yang hadir, namun jin kalaireng itu tampak ketakutan dan melepaskan kedua tangannya. Sesaat kemudian jin kalaireng itu berlari ke arah belakang pintu rumah. Sebenarnya Bapak ingin sekali mengejar sosok tersebut, namun semenjak jin kalaireng itu menduduki tubuhnya, tubuh Bapak pun tidak bisa digerakkan sama sekali. Bapak pun mencoba untuk menenangkan diri. Nafasnya masih belum normal. Entah apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai jin kalaireng mendatangi rumahnya dengan raut wajah yang benar-benar menyeramkan. Selain itu, Bapak menyadari jika jin kalaireng yang ditemuinya sekarang berbeda dengan jin kalaireng yang ditemuinya terdahulu. Sepertinya dengan bergabungnya Pak Lingga ke dalam barisan Raden Angkoro, hal ini membuat sosok jin kalaireng menjadi sosok yang memiliki energi yang sangat menyeramkan. Jika memang benar, berarti dukun yang dipekerjakan oleh Pak Lingga telah berperan besar sampai-sampai membuat sosok jin kalaireng ini terlihat sangat-sangat sempurna. Tidak ada lagi yang bisa Bapak lakukan selain melanjutkan tidur. Bapak mencoba untuk memejamkan matanya sejenak. Ia berharap kejadian itu hanyalah kejadian kecil yang tidak akan terulang kembali. Saat mata Bapak terpejam, Bapak segera melupakan malam itu. Ia tidak mau mengingatnya. Bapak benar-benar ingin menghapus ingatan itu ketika lehernya dicekik, sampai benar-benar tidak bisa bernapas. Bapak kira ini adalah akhir dari hidupnya. Namun lagi-lagi Tuhan selalu memberikan jalan yang aman bagi hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Keesokan harinya saat dimana ibu sudah terbangun terlebih dahulu, ia melihat wajah Bapak sedikit lebam-lebam. Ibu yang melihat wajah Bapak langsung terkejut. Yang ibu takutkan adalah semalam tadi Bapak baru saja melawan maling yang mencoba merampok rumahnya. "Pak, bangun Pak, wajah Bapak kenapa?" tanya ibu kepada Bapak. Bapak pun langsung mengucek kedua matanya, lalu tangan kanannya langsung memegang pipi sebelah kanannya yang sedikit terasa sakit. Begitu juga bagian lehernya. Cengkraman semalam yang dilakukan oleh jin kalaireng ternyata memberikan dampak yang besar bagi tubuh Bapak. "Semalam ada maling?" tanya ibu. Bapak hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba kedua tangan Bapak langsung memeluk tubuh ibu. Bapak meneteskan air matanya tepat di pelukan ibu. Sembari meneteskan air mata, tiba-tiba kalimat yang mengerikan terucap dari mulut Bapak saat itu. "Bu, tolong jaga Rahardian ya. Kalau semisal Bapak nggak bisa selesaikan pesugihan ini, tolong bawa lari Rahardian. Jangan sampai dia tahu kalau saudara-saudaranya melakukan praktek terlarang ini," ucap Bapak. Ibu pun langsung melepaskan pelukan itu. Raut wajah ibu seketika berubah. Ada rasa cemas dalam hatinya. Siapa tahu apa yang memang ibu rasakan benar-benar sama seperti apa yang Bapak rasakan saat itu. "Pak, semalam siapa yang datang?" tanya ibu. "Kiriman dari Raden Angkoro, Bu," jelas Bapak. "Siapa?" "Jin kalaireng." Ibu pun mengusap air mata Bapak yang bercucuran. Ada perasaan aneh yang ibu rasakan sewaktu dirinya mengusap air mata Bapak. Air mata itu terasa sangat hangat dan tulus. Tampaknya kedatangan jin kalaireng itu memiliki maksud lain. "Ini gak ada kaitannya sama Mas Cipto kan, Pak?" Bapak menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apa maksud kedatangan dari jin kalaireng itu. "Bisa jadi jin kalaireng itu mau membunuh Bapak, Bu," jelas Bapak. "Astagfirullah, Pak, istighfar."
Bapak serius, Bu? Jadi, luka lebam di pipi dan leher ini akibat ulas si jin Kalaireng? Bapak menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menceritakan secara detail kejadian itu kepada ibu. Baru kali ini Bapak merasa ketakutan. Ketakutan yang mendalam, bukan karena serangan itu. Namun selain nyawanya yang menjadi taruhannya, Bapak juga belum bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampak dari bersatunya Pak Lingga dan Raden Angkoro benar-benar memberikan ketakutan bagi Bapak sendiri. Belum ada cara bagaimana untuk bisa memisahkan mereka berdua. Mereka berdua tahu jika orang terpenting yang sekarang masih tertahan adalah Mas Cipto. Mungkin dengan ditawanya Mas Cipto, mereka berdua memiliki rencana lain yang salah satunya adalah menyerang Bapak. Jika menyerang Bapak adalah sebagai salah satu strategi yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan Pak Lingga, maka dengan terpaksa Kang Waris akan melepaskan Mas Cipto. Teka-tekinya sangat mudah. Jika Mas Cipto dilepaskan dari penjagaan Kang Waris, maka Pak Lingga dan Raden Angkoro akan membunuh Mas Cipto. Dengan begitu tragedi pabrik bawang akan tertutup rapat. Orang-orang dan para warga secara perlahan akan melupakan kasus itu. Para wartawan akan kembali mencari berita yang sedang ramai. Anggota pemerintahan juga kembali sibuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat biasa agar mampu dimanipulasi dengan tujuan untuk menjaga nama baik. Raden Angkoro dan Pak Lingga. Dua orang ini benar-benar sangat berbahaya. Saking berbahayanya, orang-orang tidak tahu jika kejahatannya benar-benar telah melewati batas. Akhirnya ibu pun merawat Bapak untuk sementara waktu. Atas kejadian ini, ibu benar-benar menjaga Bapak dan juga Mas Rahardian. Ibu tidak mau jika nantinya jin Kalaireng itu akan kembali meneror Bapak dan juga Mas Rahardian. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka akan ada korban yang berjatuhan. Sementara itu, Kang Mas Arto nggak kesini ya? Tanya Mas Cipto sembari memandangi Kang Waris yang sedang menyirami sebuah bunga yang sudah layu. Kang Waris hanya terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaan Mas Cipto. Tatapan Kang Waris masih tertuju kepada tanaman bunga tersebut. Kang, itu Kang bunganya layu, kok masih disiram? Tanya Mas Cipto. Ini bukan bunga biasa, jelas Kang Waris. Maksud Kang Waris? Bunga ini melambangkan keberadaan seseorang. Tiap bunga di sini adalah penggambaran dari keberadaan seseorang yang sudah aku kenal dekat. Jika bunganya layu, maka ada banyak kemungkinan yang bisa ditafsirkan. Ucapan Kang Waris pun membuat Mas Cipto terdiam. Ia yang awalnya banyak bicara, kini akhirnya terdiam. Mas Cipto tidak berkata apapun sebelum Kang Waris menjelaskannya secara detail maksud dari bunga yang layu itu. Sepertinya ada alasan kenapa Mas Arto tidak datang ke sini, jelas Kang Waris. Alasan? Tanya Mas Cipto. Benar, ini ada kaitannya dengan serangan yang tidak bisa diperkirakan dan ditentukan kedatangannya, jelas Kang Waris. Kang Waris pun membalikkan badannya. Kini tatapan Kang Waris kembali tertuju kepada Mas Cipto. Tatapannya benar-benar tajam, sampai-sampai tatapan itu seperti mendiskriminasi Mas Cipto yang tampak canggung dan ketakutan. Ada apa, Kang? Tanya Mas Cipto. Malam ini mereka akan datang, jelas Kang Waris. Siapa, Kang? Sesuatu yang menyerang Mas Arto. Malam harinya ibu masih menjaga Bapak. Suhu tubuh Bapak tiba-tiba naik dengan drastis. Pak, ucap ibu. Bapak hanya terdiam. Ia tetap memejamkan kedua matanya dengan tenang. Ibu yang kebetulan sangat perasa, ia sangat khawatir dengan keadaan Bapak. Kok perasaanku gak enak ya? Tanya ibu sembari memijati tubuh Bapak. Sementara itu Kang Waris menyuruh kepada Mas Cipto untuk menutup semua jendela dan pintu. Kang Waris merasa akan ada sesuatu yang tiba di rumahnya dengan tujuan membunuh yang begitu kuat. Tutup semuanya, jelas Kang Waris. Mas Cipto pun menutup semua pintu dan jendela rumah. Ia mengikuti semua arahan yang diberikan Kang Waris kepadanya. Setelah pintu dan jendela tertutup, Mas Cipto pun pergi ke dapur. Tujuan awalnya adalah untuk mengambil minuman untuk Kang Waris. Namun tidak lama kemudian, ia berteriak dengan sangat kencang. Tolong! Sontak saja hal ini membuat Kang Waris langsung berlari ke arah dapur. Kang Waris merasa jika dirinya sudah kecolongan. Sampai-sampai sosok yang merupakan sosok kiriman itu sudah lebih dulu untuk mendatangi rumahnya.
Saat Kang Waris menuju dapur, ia melihat seseorang dengan menggunakan belangkon khas Jawanya sedang mencekik leher Mas Cipto. "Angkoro, bagaimana kabarmu, Waris?" Raden Angkoro tersenyum lebar. Ia sendiri masih kebingungan bagaimana Raden Angkoro bisa masuk ke dalam rumahnya, padahal seluruh pintu dan jendelanya benar-benar sudah tertutup rapat. "Ini adalah penghalang bagiku, Waris. Jika orang ini dibiarkan hidup, maka tragedi pabrik bawang akan terungkap," jelas Raden Angkoro. Tiba-tiba urat di leher Mas Cipto terlihat dengan jelas. Sepertinya Raden Angkoro telah melakukan sesuatu kepada Mas Cipto. "Hentikan!" teriak Kang Waris. "Tidak bisa, Waris. Ini adalah tumbal ke-9. Ngipir Ketekku tidak harus menggunakan rojo atau ratunya, karena rojo dari Ketek sendiri sudah menyatu dengan tubuhku," jelas Raden Angkoro. Tangan Raden Angkoro pun langsung melepaskan Mas Cipto. Bersamaan dengan itu, tubuh Mas Cipto kejang-kejang. Dari mulutnya keluar cairan putih seperti busa, lalu perut dari Mas Cipto kembali membesar. "Jika ingin selamat, maka hiduplah dengan normal. Kelak aku tidak akan mengganggumu." Raden Angkoro pun perlahan mundur ke arah pintu belakang. Ia hendak melarikan diri. Kang Waris berencana untuk mengejarnya. Namun melihat kondisi Mas Cipto yang sudah sangat sekarat, Kang Waris pun membawa Mas Cipto ke ruangannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan Mas Cipto terlebih dahulu. Akan tetapi saat Kang Waris ingin mengeluarkan sesuatu yang tertanam di bagian perut dan juga tubuh dari Mas Cipto, tiba-tiba perutnya yang membengkak kini meledak dan hancur berantakan. Kang Waris yang melihat fenomena tidak biasa itu benar-benar terkejut. Seluruh organ dalam dari Mas Cipto berhamburan kemana-mana. Ruangan tempat di mana Kang Waris biasa menyembuhkan pasiennya menjadi penuh dengan darah. Kang Waris juga hanya terdiam dengan tatapan yang tidak tahu harus bagaimana. Pasalnya, ia benar-benar terkejut melihat perut dari Mas Cipto yang tiba-tiba meledak begitu saja. Selain itu, Kang Waris menatap wajah Mas Cipto. Mas Cipto mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. "Tolong selamatkan temanku. Dia bawahan dari Pak Lingga." "Bawahan Pak Lingga?" Tidak lama kemudian tubuh Mas Cipto tidak bergerak sama sekali. Ia meninggal dunia dengan cara yang paling mengenaskan. Kang Waris pun berteriak kencang. Ia menyesali kejadian itu karena tidak bisa membantu, bahkan menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Padahal Mas Cipto adalah pion terpenting untuk membongkar lebih dalam terkait Pak Lingga dan juga Raden Angkoro. Namun dengan kematian dari Mas Cipto, maka semua yang direncanakan oleh Kang Waris dan juga bapakku benar-benar telah usai. Kang Waris tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya sendiri bersama dengan bapak. Namun Kang Waris masih teringat dengan pesan terakhir dari Mas Cipto. Ia mengatakan ada salah satu dari bawahan Pak Lingga yang kebetulan bukan bagian dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Mas Cipto meminta kepada Kang Waris untuk menyelamatkannya dari cengkeraman Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Lalu, siapakah orang tersebut yang dimaksud? Apakah orang tersebut bisa membantu untuk membongkar semua rencana dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.